terbelah, paling tidak bingung. Satu sisi ada konstruksi yang dibangun ini murni politik, sementara yang lain membangun konstruksinya adalah ini murni hukum. Itu yang saya kira publik sedang mencari-cari itu. Saya bicara dalam perspektif politik tentunya. Nah, saya ingin melihatnya dari Anas ya. Saya membagi fase perjalanan politik Anas itu. Yang pertama di Mei 2010 kita tahu di Kongres Bandung, sampai dengan katakanlah tadi saya melanjutkan Prof. Cipta tadi, di Oktober 2012 itu kita akui bahwa Anas Urbaningrum pada saat itu menjadi katakanlah matahari kembar yang bersanding di panggung sigasana kekuasaan Partai Demokrat bersama Pak SBY. Kita akui itu. Bahwa sebelumnya Pak SBY sebagai patron tunggal, semua gerakan kekuasaan bersifat sentripetal semuanya ke Pak SBY, dengan kehadiran Anas itu, ada gerakan sentrifugal. Katakanlah Anas melakukan manuver-manuver politik, strategi-strategi politik, menjauhkan pengaruh-pengaruh Pak SBY semakin melemah, itu harus diakui. Melalui strategi banyak saya kira, kompatibilitas beliau menjaga relasi dengan PSB dengan menjadikan sekjennya Mas Ibas, kemudian membangun sahabat Anas untuk membangun jaringan stabilitasnya ke bawah, membangun infrastruktur, rajin ke daerah dan seterusnya. Itu saya kira menjadi catatan awal. Nah, apakah ini kemudian menjadi alasan bahwa membingkainya menjadi konstruksi hukum? Saya kira politik, murni politik juga agak sulit. Yang kedua, sejak Oktober 2012 sampai Februari 2013 kemarin itu, saya melihat sudah fase kedua Mas Anas ya, ketika 2012 itu namanya disebutkan terkait Hambalang, Wisma Atlet, dan Kongres tentunya. Saat itulah fase di mana Anas Urbaningrum menurut saya terhimpit, terdesak di singgasana kekuasaan itu, di Partai Demokrat itu. Dan di internal Partai Demokrat terbelah. Satu sisi ingin mempertahankan Anas, kelompok Mas Gede Pasek dan sebagainya. Yang kedua, ingin menyelamatkan Partai Demokrat, maka Anas harusnya mengundurkan diri. Dan itu yang saya kira, strategi yang juga dimainkan oleh Mas Anas yang saya tangkap dan sudah sering kita diskusikan, semacam game teori yang terus dengan berinteraksi apa yang dilakukan oleh lawan politik, beliau melakukan hal yang sama dan seterusnya. Dan saya kira lawan-lawan politik Anas paham betul model gaya permainan politik seperti ini berdurasi panjang. Itu sangat terkait dengan stamina politik. Nah, karena itu di ketiga sampai dengan 2012 kemudian Februari 2013 Anas menjadi tersangka. Saya kira sulit menjatuhkan Anas melalui KLB, dan itu dipahami oleh semuanya saya kira di internal Partai Demokrat. Dan satu-satunya kebetulan sejak itu tadi teman kita dari ICW sudah membuat rangkaian peristiwa hukumnya, saya melihat dinamika politiknya. Nah, lalu pada saat itu Anas menjadi tersangka, kemudian besoknya mengundurkan diri, menyatakan berhenti, bukan mengundurkan diri, menyatakan berhenti, dan istilah Anas dilucuti kekuasaannya dan seterusnya. Dan sejak itulah menurut saya Anas tergusur dari panggung Partai Demokrat, lalu membuat panggung atau poros baru di Duren Sawit. Nah, konstruksi ini terus dijalankan oleh strategi Mas Anas, saya lihat adalah mengkonstruksi, ingin memaksa bahwa ini adalah murni persoalan politik. Karena tadi Mas Gede Pasek mengatakan terlalu banyak peristiwa politik rangkaiannya yang kebetulan. Tetapi menurut saya sangat sulit sekali memaksakannya bahwa ini politik. Karena logika politik dan hukum itu bekerja pada landasan logika yang berbeda. Karena di hukum itu berbasis pada fakta, bukti, dan seterusnya. Karena itu saya setuju kalau pertarungannya bergeser saja ke politik, ke hukum maksud saya harusnya. Disitulah kesempatan Mas Anas misalnya untuk mengungkapkan semuanya. Nah, pada tanggal 10 Januari saya menyebutnya dengan fase keempat perjalanan politik Anas hari ini ya, dengan titik di Mei 2010 itu. Nah, setelah ditahan kemudian, masih konstruksinya ada dibangun konstruksi politik. Dari konferensi pers yang dibangun di Duren Sawit sebelum menuju KPK, bahasa sprindik politik, kemudian pidato Pak SBY di Jeddah juga disinggung beliau, kemudian pengambil alihan dan seterusnya, ingin mengkonstruksi sepenuhnya bahwa ini ada persoalan politik. Jadi ini publik akan menangkap terbelah menurut saya gitu. Nah, tetapi konsekuensinya seolah-olah menyimpulkan bahwa KPK tidak sekedar institusi hukum menurut Anas Urbaningrum, tetapi seolah-olah KPK sudah menjadi alat politik kekuasaan. Ini yang saya kira terlalu lompatan yang saya kira harus dipahami publik, yang
bisa jadi upaya-upaya intervensi katakanlah terjadi pada KPK. Tetapi pertanyaannya, apakah KPK terintervensi atas upaya intervensi KPK itu? Itu kan sulit untuk membuktikan, belum tentu bisa diintervensi atau tidak, gitu. Nah, yang kedua, saya kira yang selalu istilahnya halaman pertama. Ini baru halaman pertama. Lalu kemarin ucapan terima kasih, sebenarnya menurut saya itu halaman kedua. Ingat Prof, bikin skripsi, bikin tesis, biasanya halaman kedua kan ucapan terima kasih. Halaman persembahan, jadi ini halaman kedua. Nah, di halaman kedua ini, menurut saya ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, sebenarnya nggak ada kartu truf itu, jangan-jangan. Tidak ada sesuatu yang luar biasa, jangan-jangan. Dan kalau itu yang terjadi, bisa jadi kita hanya sampai membaca naskah ini sampai halaman persembahan ini. Dan itu tidak ada manfaatnya bagi publik. Yang kedua, kemungkinan yang kedua bisa jadi ini akan menjadi alat negosiasi politik. Artinya kita jangan berharap banyak ini akan clear apa yang dijanjikan oleh Anas. Artinya Anas punya motif untuk menyelamatkan karir politiknya. Artinya dia ingin menjadikan ini sebagai posisi tawar. Atau logikanya dibalik, jangan-jangan Mas Anas sebenarnya membutuhkan intervensi penguasa untuk melindungi dirinya. Bisa juga, ini kemungkinan misalnya. Dijadikan untuk alat negosiasi, dan ini menurut saya bukan untuk publik kebutuhannya, tapi untuk penyelamatan karir Mas Anas. Nah, yang ketiga, kemungkinannya adalah, betul, ternyata ada peluru atau amunisi yang dimiliki oleh Mas Anas itu. Anas, dua kemungkinan, akan mengeluarkannya atau tidak. Kalau tidak, artinya dia tidak berani atau tidak mampu. Kalau tidak ada tadi sudah skenario yang pertama, Pak. Yang kedua, kemungkinannya ada. Dan itulah untuk kepentingan publik sebenarnya. Kepentingan publik hanya dua, kalau memang tidak ada, mari selesaikan pada halaman persembahan ini cukup titik. Tapi kalau memang ada, kita berharap Mas Anas bermain dengan zero sum game. Membuka semuanya, dan yang dipentingkan seperti yang disampaikan oleh Mas Anas kemarin untuk kebenaran, keadilan. Dan rakyat butuh itu sebenarnya. Dan kita tunggu proses hukum. Karena itu pertanyaannya kembali pada fase perjalanan Mas Anas, lalu bagaimana karir politik Mas Anas ini? Menurut saya, kalau Mas Anas bisa bertarung di hukum, istilah Bang Fajrul tadi, bisa membuktikan, lalu beliau terbukti memang tidak terbukti kesalahan itu, maka sebenarnya ini Mas Anas baru akan menempuh sang fajar perjalanan politiknya. Tapi kalau ternyata sebaliknya, saya kira Mas Anas akan tenggelam dan akan berhadapan dengan masa senjakala politiknya bersama orang-orang yang akan dia sebutkan. Nah, menurut saya sejarah tidak bisa dibengkokkan. Sejarah akan mencatat, pertanyaannya, apakah karir politik Anas ini, tanda petik tenggelam atau dibunuh oleh dirinya sendiri karena integritas dirinya, atau Anas menjadi matahari di waktu dan tempat yang salah. Atau kemungkinan ketiga, antara kedua momentum itu betul-betul terjadi dan saling berkelindan. Itu yang saya kira yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.